Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Program maritim yang ditawarkan oleh Jokowi JK mengenai pembangunan ekonomi maritim ada beberapa poin, diantaranya peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, pembangunan 100 sentra perikanan, pemberantasan illegal fishing. Selanjutnya, mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing dan meningkatkan di kawasan underfishing, rehabilitasi kerusakan lingkungan, pesisir dan lautan, peningkatan luas kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, penerapan best aquaculture practice untuk komoditas unggulan, mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan, meningkatkan produksi perikanan 2 kali lipat. Ya, tadi ada beberapa program dari pemerintah Jokowi JK untuk kemudian pembangunan ekonomi maritim seperti itu. Tapi kalau misalnya kita buat skala prioritas, sebetulnya yang harus pertama kali dilakukan untuk menjadi dasar ataupun fondasi membangkitkan kejayaan maritim Indonesia itu apa, Pak? Ya, tadi kesadaran budayanya itu juga harus menjadi basic. Dan kemudian baik program-program jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang harus dilakukan. Tetapi kita harus berangkat dari angka. Dari angka. Kontribusi sektor kelautan untuk Indonesia kalau dihadapkan dengan pendapatan domestik bruto, ini teman-teman dari akademik membuat kajian itu masih di bawah 20%. Kita bandingkan dengan misalnya Jepang, itu hampir 54%, Korea 37%, dan China, negara daratan itu hampir 50%, 48,8%. Ya. Dilihat dari segi wilayah kelautannya Indonesia saja, tidak sampai 19% malah. Oleh karena itu, ke depan sektor kelautan harus menjadi poros utama. Dan kemudian dia terintegrasi dengan sektor-sektor lain, terutama juga yang ada di darat. Tetapi satu hal yang penting juga adalah bahwa kita jangan memandang bahwa kelautan itu sendiri. Dia harus sinergi dengan yang ada di darat, sehingga misalnya hasil yang di darat kan harus memerlukan transportasi. Betul. Kita ambil contoh misalnya petani yang ada di Parepare. Dia mengangkut hasil jeruk ke Surabaya lebih mahal dibandingkan dengan ongkos dari Guangzhou ke Pulau Jawa. Nah, itu kurang lebih lah persoalan-persoalan kita. Makanya ada keinginan untuk membangun tol laut itu dalam rangka untuk menyamakan harga mungkin di ujung sana, timur dan di barat. Kemudian juga melancarkan arus transportasi sehingga ekonomi yang ada di pulau-pulau ini menjadi terintegrasi menjadi satu. Pembangunan infrastruktur sangat penting kemudian dilakukan seperti itu ya. Untuk dalam negeri itu pembangunan tol laut seperti itu ya, Pak. Ini kalau bisa berbicara mengenai pembangunan maritim ini nampaknya mencoba kemudian untuk menghidupkan kawasan Indonesia bagian timur ataupun mungkin pulau-pulau yang selama ini justru ditinggalkan pada potensial luar biasa besar seperti itu ya, Pak. Jadi paradigma pembangunan kita yang basis kontinental berakibat bahwa kawasan barat dengan pulau-pulau besarnya lebih dimajukan ketimbang yang ada di timur. Itu terlihat sekali karena basis pembangunannya lebih berorientasi pada daratan. Oleh karena itu dengan berbasis kelautan ini saya kira ada keseimbangan, kesetaraan dalam memanage pembangunan nasional sehingga antara kawasan tidak terjadi disparitas. Betul. Saya akan ambil contoh misalnya. Saya kebetulan dari Maluku. Ya, Provinsi Maluku itu provinsi termiskin nomor 3 setelah Papua dan NTT. Artinya provinsi-provinsi miskin itu adanya di timur. Nah, itu masalahnya. Sehingga oleh karena itu mungkin dengan tol laut, dengan pembangunan berporos maritim, itu kawasan timur pasti akan lebih maju dari kondisi yang sekarang. Memang di akhir pemerintahan SBY dan Pak Budiono itu membuat MP3EI. Itu sudah bagus dengan koridor-koridornya, tetapi sektor kelautannya belum terlihat di situ. Saya kira kalau koridor ini dipadukan dengan poros maritimnya, saya kira akan lebih utuh itu. Oke, Pak Nono, seperti biasa kita akan kembali melihat grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, kita ketahui ada berbagai macam permasalahan untuk kemudian membangun maritim Indonesia. Kita lihat bagaimana kesulitan mewujudkan kejayaan maritim, diantaranya maraknya illegal fishing yang membuat Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun oleh ribuan kapal asing. Kemudian pemerintah belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia.
Ya, dari segi infrastruktur, mengenai penyediaan tempat sandar yang nyaman, ketersediaan air bersih, fasilitas pandu, awak kapal yang handal, pusat belanja, sistem informasi yang lengkap, hubungan manajemen handal, dan juga pelabuhan yang baik. Ya, jika kemudian keinginannya ataupun harapan ataupun targetnya adalah membangun ataupun membangkitkan kejayaan maritim, ini tantangan-tantangan begitu banyak di depan seperti itu ya Pak ya? Di dalam negeri memang menyangkut infrastruktur, kita akui, karena bagaimanapun juga kita juga bagian dari sistem ekonomi regional maupun global, jadi harus ke sana juga arahnya. Dan memang kalau kita melihat transportasi laut ini menjadi moda yang sangat penting. Nah, kalau dalam konteks internasional juga ini hal yang penting. Kawasan kita kan dilalui oleh ada 3 alki dan ada 4 choke point, di mana digunakan kepentingan internasional. Ini menjadi bagian penting, dan kita harus tahu bahwa ada masalah dulu di kawasan kita, masalah keamanan, pelayanan, keselamatan pelayaran, dan lain sebagainya. Dan negara-negara besar di dunia tidak sedikit pun memberikan toleransi terhadap kepentingan nasionalnya di perairan laut, dimanapun berada, termasuk di perairan Indonesia. Jadi kita harus paham bahwa ada kepentingan internasional juga berada pada perairan laut kita. Dan kita sebagai negara pantai harus memiliki kewajiban untuk melayani dan memberikan fasilitas kepada kepentingan internasional. Nah, tumpang tindih persoalan inilah yang mungkin menjadi PR besar pemerintahan Jokowi dan JK ini untuk melihat persoalan ini, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun kepentingan internasional, saya kira itu. Ini seharusnya Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis harusnya bisa berbicara banyak mengenai maritim seperti itu kepada dunia, Pak Nono. Begini, saya ambil contoh saja. Pada beberapa tahun yang lalu, kalau kita ke ujung barat dari Pulau Sabang, itu ada Kepulauan Andaman, Nicobar, milik dari India. Dulu kita menemukan hanya seorang kapten posnya India. Sekarang di sana berada Laksamana Madya, bintang 3. Artinya panglima armada kawasan, tapi kawasannya Samudra Hindia. Nah, itu menjadi persoalan tersendiri. Kenapa di Samudra Hindia berada kekuatan pihak lain? Harusnya kan lebih dekat Indonesia. Nah, karena apa? Karena di utara kita, Kepulauan Natuna, ada persoalan. Ada 7 negara memperebutkan kawasan itu. Nah, oleh karena itu, ini persoalan-persoalan bagian dari yang harus dicermati oleh kita semua, bahwa ada masalah di dalam negeri, ada masalah di luar negeri, dan ini harus dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu ada satu kemampuan kita, kemampuan, kapasitas yang cukup untuk pertama menguasai yang menjadi hak kita, wilayah kita, kemudian kemampuan untuk mengelola, kemudian memanage, dan kemudian mengamankan. Nah, ini harus dirancang dalam satu keterpaduan, agar ini benar-benar laut ini, yang tadi menjadi pidato yang saya dengar di Senayan, bahwa lautnya, selat, teluk harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Nah, itu yang ini presiden baru terpilih, tentunya harapan baru juga kemudian membumbung tinggi seperti itu untuk kemudian maritim dapat kembali dibangkitkan maritim Indonesia seperti itu ya. Saya melihat begini, jadi kita tidak usah melihat lagi sebelumnya, tapi dengan spirit semangat Jokowi JK, pemerintahan yang ingin membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia, saya kira ini mengandung sebuah ajakan besar dan mengajak kita semua untuk ke sana. Dan berbekal pengalaman beberapa negara yang bisa diselamatkan karena krisis lalu, ada beberapa negara yang diselamatkan karena mereka ke laut, sehingga misalnya negara-negara Skandinavia, Chili, Brasil, ada kenaikan hampir 30% dari pendapatan domestik bruto, sehingga negaranya selamat. Nah, kita sendiri juga ada masalah serius. Saya membaca ada tulisan menarik dari Karl Weber, seorang ekonom dari Jerman, peraih Nobel, bersama Profesor Muhammad Yunus, juga peraih Nobel dari Bangladesh. Mereka mengatakan bahwa 94% kuenya dunia, ekonomi dunia dikuasai oleh 40% negara-negara maju. Negara berkembang
dan miskin yang 60%, mungkin termasuk kita ini memperebutkan sisa 6%. Nah, oleh karena itu harus ada upaya kritis. Krisis kita untuk memberdayakan sesuatu yang belum diberdayakan. Itu yang saya kira penting. Itu laut. Kita harapkan Indonesia bisa menjadi pusat maritim dunia seperti itu ya Pak Nono. Pak Nono, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam spesial report menuju Indonesia Baru. Terima kasih Pak. Terima kasih Rara.